Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segenap pengurus Tamir Masjidil Haram yang saya cintai, saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya senantiasa tercurah tiada henti dan rahmat barokahnya terbentang luas tanpa tepi. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan semua orang yang senantiasa mengikuti dan menghidup-hidupkan sunnah tuntunannya. Jamaah rahimakumullah, saya mengangkat topik kematian yang menyenangkan. Kematian ini saya angkat karena jarang sekali dalam pengajian ngerembuk mati. Ya, betul? Maka saya perlukan angkat untuk tadzkirah, mengingatkan kita masing-masing tentang masalah ini. Kenapa yang menyenangkan? Kalau saya beri judul kematian yang menyeramkan, rada rawuh nanti. Nanti kita buktikan, benarkah ada kematian yang menyenangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mati dan kematian itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat alami. Artinya natural sekali. Karena setiap makhluk, semua makhluk, jangankan makhluk yang kecil, makhluk yang paling besar, bumi, matahari, bulan, bintang, semua planet akan hancur bersama-sama ketika saat yang Allah tentukan sudah tiba. Itu kematian total, kehancuran total. Nah, kita diatur oleh Allah, diberi waktunya, ditetapkan hari, detik, jamnya secara bergiliran. Siapa di antara kita yang akan lebih dahulu? Allah yang Maha Tahu. Mungkin saya dulu, panjenengan kemudian, atau panjenengan dulu, saya kemudian, bisa saja. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu, kita diingatkan oleh Allah di dalam ayat yang saya tadi bacakan, surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat 88. Kita diingatkan, intinya pertama, kita dilarang bertuhan kepada selain Allah. Jangan pernah kita bertuhan kepada selain Allah.
tauhidullah yang itu menjadi awal kita hidup harus kita pertahankan sampai matinya. Jadi la ilaha illallah itu sejak kita lahir sudah ada pada diri kita. Saya ulang, presani kembali surah Al-A'raf 172. Yang di sana ditegaskan bahwa dulu sebelum kita masuk menjadi janin di perut ibu kita sudah pernah ikrar kepada Allah. Bala syahidna. Ketika Allah nanting itu apa? Bertanya kepada kita semuanya dan mengangkat kesaksiannya. Alastu birabbikum? Benarkah aku ini Tuhan kalian semuanya? Pertanyaan itu dihadapkan kepada seluruh calon-calon manusia yang bakal hidup di dunia, seluruhnya. Dari awal sampai manusia terakhir. Semuanya menjawab sama. Bala syahidna. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan sesembahanku. Maka saya katakan tadi, itulah tauhid yang awal kita hidup harus sudah dengan tauhid. Dan mati kita harus dengan la ilaha illallah. Tauhid pula. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ayat ini mempertegas, tak ada Tuhan. Dan jangan sampai bertuhan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua, hanya Allah yang berhak disembah. Artinya, segala sesuatu yang jadi tujuan kita di dalam hidup ini, semua aktivitas yang kita lakukan hanyalah untuk pengabdian kepadanya saja. Adz-Dzariyat 56 yang penjenengan semuanya sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua kegiatan kita, aktivitas kita mulai dari bangun tidur kita harus sudah ingat Allah. Alhamdulillahilladzi. Nah, ora hafal muni yo bangetan wis nini kaki-kaki kok. Alhamdulillah cucu kita saja sudah hafal itu. Itu ikrar yang pertama. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah yang pertama. Begitu jenggelek melek langsung memuji Allah. Maka sekali lagi aktif kita apapun yang kita lakukan harus menjadi ibadah. Sampai kepada senyuman kita pun harus berpahala. Kita melihat sesuatu harus menghasilkan pahala. Kita mendengarkan sesuatu harus menjadi pahala. Kita melangkah kaki harus menjadi pahala. Tangan kita bergerak untuk sesuatu harus menjadi pahala. Itulah yang namanya pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudiyah yang murni kepadanya. Yang ketiga kita diingatkan bahwa semua makhluk akan mengalami kehancuran, kematian. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kekal, langgeng selama-lamanya. Huwal akhiru, wal awwalu, wal akhiru. Dialah yang awal tanpa ada titik permulaannya, dan yang akhir tanpa ada titik batasnya. Tuhan selama-lamanya. Allah yang maha suci dan maha sempurna. Ini harus jadi keyakinan kita. Kita akan mengalami titik kematian. Kula sampun 7 dosa sekawan. Berapa lagi saya ditambah, saya serahkan kepada Allah. Maka hari saya ini sudah hari-hari yang senja. Saya sudah dibayang-bayangi kematian Bapak Ibu Nun Sewu. Kalau sedang mumet saja, apa iki ya dalane gitu saja. Dan saya kepingin ketika Allah memanggil dalam keadaan sedang beraktivitas,
Mbuh ngaji seperti sekarang ini terus kik rampung, alhamdulillah. Mungkin sedang sholat yang terus kik, alhamdulillah. Itu yang saya harapkan. Doakan nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Sing ikhlas ta. Nggih. Baik. Yang keempat inti ayat ini adalah Allah pencipta segala sesuatu dan kepadanya semua akan kembali. Nah, jadi semuanya akan kembali kepada Allah. Dan besok kita akan mendapatkan imbalan apapun yang sudah kita lakukan. Itu pengertian ayat tadi. Bapak Ibu, marilah kita pahami apa sih mati itu. Saya ambilkan definisi atau pengertian mati menurut Dr. Vladimir Demsor ini, seorang sarjana dari daerah Rusia, negara Rusia ketika itu. Mati adalah ketika tidak berfungsinya organ manusia. Jadi ketika organ kita semuanya tidak berfungsi, itu sudah dianggap mati menurut beliau. Dr. Elisabeth Kleberus, ini seorang Jerman, berkata bahwa mati adalah tidak berfungsinya organ manusia yang vital. Jadi kalau organ-organ lain yang tidak vital, tidak berfungsi, belum menjadikan kematian. Namun ketika organ yang sangat vital berhenti, mati, terjadilah kematian itu. Itu menurut Dr. Elisabeth. Islam bagaimana? Al-Quran menetapkan apa yang disebut kematian itu. Kematian ialah ketika roh keluar dari jasad. Itulah kematian. Sebagaimana berita dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan penciptaannya. Allah menciptakan manusia sempurna. Kemudian setelah sempurna, meniupkan ke dalam ruh ciptaannya itu dan menjadikan kamu semuanya mendengar, melihat, dan punya perasaan. Namun sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi manusia ini hidup ketika Allah sudah tiupkan ruh kepada janin. Jadi di dalam perkembangannya, Bapak Ibu, ketika sperma bertemu dengan ovum, kemudian menempel di dinding rahim ibu, itu belum hidup, namun berkembang. Ini tanda kekuasaan Allah. Sesuatu yang belum diberi roh, namun sudah bisa berkembang atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah. Sampai berapa bulan? Pinten bulan Bu, saya ngapal jenengan. Pinten? 4 bulan hafal pol punun saya. Begitu 4 bulan memang Rasulullah SAW beritakan ditiupkanlah ruh ke dalam janin bayi itu ketika sudah 4 bulan usianya. Sudah sempurna bentuknya. Setelah disempurnakan, sudah sempurna, komplit, baru disimpulkan ruhnya. Mulailah dia bergerak. Selamanya kadang-kadang selama rata-rata 9 bulan 10 hari, kalau sudah semakin sehat bayi itu malah bisa bal-balan barang. Sok tendang-tendangan mboten Bu. Nah, itu ibu-ibu bisa merasakan. Itulah kehidupan. Jadi roh baru ditiupkan ketika janin 4 bulan. Maka ini memberikan pengertian bahwa ketika roh sudah tidak ada, disitulah kematian.
Jika ada yang belum lahir saja sudah mati, ada yang sampai kaki-kaki. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam surah Al-An'am, tidak saya tuliskan di situ, sebagai kelengkapan saja. Ayat 61, Allah mengingatkan juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini sebagai bukti bahwa ketika roh pergi, maka mati. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga ketika salah seorang di antara kamu kedatangan maut, kematian, maka tawaffathu rusuluna, malaikat kamilah yang mencabutnya. Nah, roh dicabut, jadilah kematian. Wa hum la yufarritun. Para malaikat Allah tidak pernah melalaikan tugasnya. Sekali lagi, itulah yang disebut mati dan kematian. Jadi sesuatu yang sangat alami. Semuanya akan mengalami. Dan itu pasti. Baik, selanjutnya mari kita pelajari bersama tentang masalah kematian ini. Bapak Ibu, perkara gaib yang paling banyak diinformasikan dari Allah SWT kepada kita semuanya dalam Al-Quran adalah tentang kematian. Paling banyak. Saya hitung satu persatu. Kata maut dalam bentuk kata kerja disebutkan 60 kali. Mata yamutu. Pokoknya baik fi'il mati atau fi'il mudhari itu 60 kali. Monggo nanti saya tolong dikoreksi ini, Mas Asnari, benar tidak saya hitungannya. Kalau masih belum benar, tolong sampaikan pada saya. Sebab Al-Quran tidak boleh main-main, harus benar. Kemudian kata maut yang dalam arti kematian, mamat itu kematian. Itu disebutkan oleh Allah 55 kali. Sedangkan kata maut yang berarti jenazah, orang yang sudah mati ditinggalkan rohnya, disebutkan oleh Allah 46 kali. Jadi seluruhnya total 161 kali masalah kematian ini diinformasikan kepada kita. Begitu seringnya masalah mati ini diingatkan kepada kita supaya kita ingat. Wis ping 100 wijak jimon ora kelingan kok. Malah ada orang yang sedang menghadapi jenazah, pelepasan jenazah, nonton sendiri, tapi belum merasa kalau akan mati seperti itu. Aneh kan? Buktinya apa? Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Beling terus. Itu artinya dia melihat tapi tidak bisa merasakan. Hatinya sudah tertutup, ora mempan. Padahal Rasulullah SAW ngendika, kafa bil mauti mau itu. Cukup bagi kamu, kematian itu harus menjadi pembelajaran. Jadi kalau kita melihat orang mati, masih belum mau belajar tentang mati, wis entek-entekan itu non saya. Kapan juga akan ada perubahan ke arah yang lebih baik? Oleh karena itu penting sekali memahami tentang kematian ini. Karena ini masalah yang sangat penting sekali. Dan ini termasuk memang yang paling ditakuti oleh manusia. Pada umumnya manusia itu tidak kepingin mati. Malah dalam surah Al-Baqarah itu sampai disebutkan orang-orang kafir itu meminta atau menginginkan hidup itu 1000 tahun lagi. Padahal tidak usah sampai 1200 tahun saja malah kepingin mati. Coba saja.
Banyak orang yang jur kepingin mati sebab karena apa? Karena sudah saking tuane ora iso ngopo-ngopo, mangan ora enak, turu ora kepenak, tidak tahu agama pisan, gelisah kapan yang mati baik. Malah kepingin mati. Pemenang sampai 1000 tahun. Dan di dalam surah Al-Jum ayat 8 yang sering kita dengar, Allah peringatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maut, kematian yang pada umumnya manusia lari daripadanya. Gambarannya belum pingin mati. Dan itu umum, sehingga orang yang sudah sakit parah pun ingin diselamatkan supaya panjang usianya. Bawa ke rumah sakit dengan segala pengobatan yang paling modern. Sampai ke Singapura, sampai ke Amerika untuk memperpanjang usianya. Belum mau mati. Tapi sadarkah bahwa setiap kematian itu pasti akan menemui kita? Dan non-sewu, itu bisa terjadi di mana saja. Banyak orang mati di kasur, tapi juga banyak orang mati yang di jalan. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda yang mati di jalan. Orang tua mati di kasur. Yang penting bukan tempat kematian, namun kondisi kematian yang nanti akan kita pelajari. Dalam suasana bagaimana seseorang mengalami kematian itu yang paling penting. Di jalan, kalau Allah menentukan seperti itu, bisa saja husnul khotimah. Di kasur, bisa saja su'ul khotimah. Tergantung kondisinya. Maka yang penting kesadaran kita bahwa dengan kematian ini kita akan kembali kepada zat yang mengetahui segala yang gaib, segala yang tidak nampak, dan segala yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali semuanya kepada Allah Rabbul Alamin melalui proses tentu alam kubur, alam barzah, nanti akan kami sebutkan juga. Kemudian kebangkitan sampai pengadilan. Allah yang akan mengadili kita semua. Ya Allah, kalau sudah sampai seperti itu, ngeri sekali. Ini berita supaya kita semuanya menjadi sadar bahwa apapun yang sudah kita lakukan akan Allah buka semuanya. Dibuka semuanya. Sekecil apapun yang pernah kita lakukan akan dinampakkan. Apakah itu kebaikan atau keburukan? Akan dinampakkan semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dinampakkan semua. Nah, ini yang harus kita jadikan persiapan. Dan kita semuanya ini tidak kewirangan besok pada Yaumul Ba'tsi, pada hari kebangkitan. Bapak Ibu, tentang kondisi berapa lama kita hidup ini di dunia, hanya Allah yang tahu. Sangat rahasia. Namun Rasulullah SAW dan Al-Quran pun memberikan isyarat kita bahwa tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Ada yang pendek, ada yang sedengan, ada yang sampai panjang sekali. Rasulullah mengingatkan kita bahwa umur umat beliau sallallahu alaihi wasallam rata-rata 60-70. Itu yang rata-rata. Berarti saya sudah mendapat bonus 7 tahun plus 4, 11 tahun. Ya, alhamdulillah.
Monggo dihitung sendiri. Okay. Allah memberikan informasi kepada kita, ada orang yang pendek umurnya, tapi ada orang yang panjang sekali umur. Dalam surah An-Nahl ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum tsumma tawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah yang telah mencipta kalian semuanya. Kemudian Allah mewafatkan kalian semuanya. Yang memberi hidup Allah, yang menjadikan kematian Allah. Di antara kita semuanya, wa minkum, di antara kalian semuanya, ada yang Allah kembalikan atau beri kesempatan sampai umur yang panjang. Ardalil umur itu ya umur panjang. Tikruk-tikruk sampai pikun. Ketika usia sampai kepada kepikunan ini, maka terjadilah pada diri orang itu layak lama ba'da ilmin saya. Tidak tahu lagi ilmu yang dulu pernah diketahui. Berarti kepikunan itu menghilangkan memori kehidupan. Semuanya jadi hilang. Lupa semuanya. Baru saja, makan saja, dia ngomong, dene yang ora diwenehi sega. Baru saja selesai sarapan. Itu karena pikun. Bule saya sudah wafat kemarin pada bulan yang lalu. Umurnya 102 tahun. Sehat sekali. Perempuan. Beliau sampai usia itu jauh dalam kondisi sehat. Walaupun terakhir itu sudah tidak bisa apa-apa. Namun sebelumnya ketika masih bisa jalan-jalan, itu malah jauh. Ngumpul-ngumpul ke potokan, terus untuk lemek tidurnya. Padahal sudah dikasuri, sudah di kasur. Itu masih potokan, jarit, ada kelambi, itu dikul-kul terus ditumpuk. Nggo gawe bubuk nunjan. Itu karena pikun. Nusuh. Jadi kalau biasanya kalau sudah 90 naik itu sudah mulai hilang akalnya. Sudah nusuh. Jadi semua memori kehidupannya hilang. Jadilah seperti anak kecil kembali nunjan. Apa kepenak yang seperti itu? Wallahu a'lam. Sing ngerti sing lakoni to. Kepingin mboten Bu kados niku Bapak-bapak? Sak kersa Gusti Allah ngoten mawon. Mboten iso dinyang e. Kados sing dinyangaken nggih aluwung sing sedengan mawon lah nunca. Nggih. Seperti saya tadi, mudah-mudahan masih sehat terus kik rampung itu malah penak banget nunca. Orang repoti sing nom. Ya untungnya dibuat pikun non sewu sehingga kalaupun non sewu anaknya bekah beku wis ora digople. Wis ora ngerti to, wong bekuan ki ora ngerti, wong glendengi mungkin ya sudah tidak terdengar. Baik. Itu kondisi umur kita masing-masing tidak sama. Nah, kita teruskan sekarang bagaimana kondisi kematian. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi orang yang sudah sadar dan melakukan persiapan-persiapan sebelum kematian, maka ketika merasa firasat itu ada, kematian sudah mendekati, dia akan bisa menerima dengan tenang. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Fajr
ayat 27-28. Ayat 27-nya tidak tertuliskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang telah tenang, tentram. Jiwa yang tenang, tentram ini karena apa? Karena dia punya keyakinan, punya iman, dan non-jauh apapun yang sudah dilakukan untuk ibadah kepada Allah, sudah dilakukannya secara maksimal. Orang yang beribadah jauh lebih tenang daripada orang yang kurang ibadahnya. Apalagi kalau orang yang tidak beribadah, orang tidak beriman kepada Allah, non jauh akan mengalami guncangan yang luar biasa. Saya pernah membaca penelitian di Oxford University, kondisi orang yang akan mengalami kematian. Itu ada yang disebut tahap pertama, preagonal. Sudah mendekati sekarat, menjelang sakaratul maut, ini dianggap preagonal. Saat itu dideteksi di layar komputer. Kondisinya dia gelisah, jiwanya gelisah. Berontak itu non-jauh. Nafas sudah mulai sesak, jantung detaknya sudah teratur, itu dia berontak. Nolah-noleh, akan berkata sudah tidak bisa, tapi mangap-mangap terus. Karena berontak, tidak mau mati. Dan dipaksa terus oleh Allah kalau memang sudah masanya mati. Masuk ke tahap yang kedua, tahap diagonal. Kondisi orang dalam sakaratul maut yang sudah tidak berdaya, tidak bisa melawan takdir, tidak bisa menolak kehendak Allah, maka dia lemas. Akhirnya pasrah. Maka non-jawu itu getarannya lurus. Tadi kan berontak. Kemudian tahap yang ketiga, mati suri. Mati suri itu jantung sudah tidak berdenyut, namun roh belum keluar. Mati suri. Orang sudah tidak ingat apa-apa. Baru kemudian begitu roh hilang, itu mati kematian yang sudah sempurna. Itu menurut penelitian di Oxford atau Universitas Oxford Amerika. Bapak Ibu, maka kembali orang-orang yang sudah mengalami ketenangan karena sudah senang berzikir, senang beribadah, maka dia akan merasa kedatangan maut itu sesuatu yang tidak menakutkan. Maka dia tidak mengalami protes seperti gambaran yang saya katakan tadi. Sehingga di ayat ini dikatakan orang-orang yang sudah tenang jiwanya. Tenang itu karena memang orang tadi biasa zikir kepada Allah. Karena yang bisa membuat tenang adalah zikir. Banyak zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang mukmin itu hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa zikir itulah yang akan membuat kita tenang. Salat itu zikir full.
Dan zikir-zikir di luar sholat itu yang kita ucapkan. Sambil berkendaraan, zikir, jangan hanya musik saja yang dibunyikan sambil kendangan. Itu hilang zikirnya. Kalau beres, mati, kayak tekan ngendi kok. Tapi dengan zikir, beres, alhamdulillah termasuk ayyatuhan nasul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Maka orang-orang yang sudah mencapai ketenangan ini dipanggil oleh Allah dalam kondisi yang tenang, yang tidak ada rasa takut dan kekhawatiran. Radiyatan mardiyah. Dalam suasana yang ridho. Ikhlas sudah serahkan sepenuhnya ya Allah. Kembali kepada Engkau ya Allah. Hanya kalimat tahlil yang diucapkan. La ilaha illallah. Jadikan kalimat itu adalah kalimat yang terakhir diucapkan. Karena itu kalimat pembuka pintu surga. Mangkola fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya ketika sakaratul maut ini, maka masuk surga. Itulah karena ketenangannya. Sudah ridho menghadapi kematian. Tidak berontak seperti orang yang tidak beragama yang saya gambarkan tadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam kelompok hambaku dan masuklah kalian ke surgaku. Subhanallah. Nah, itu yang kita inginkan. Setuju Bapak Ibu? Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Harus itu. Jadi hidup itu harus aku swarga. Itu harus menjadi kekuatan, harus menjadi cita-cita yang paling top. Nun sewu, kalau hidup itu aku kudu sugih, harap gue ngopo kesugiane. Paling-paling ditinggalkan. Gue rebutan. Apalagi sudah kaya tapi tidak punya amal. Harta yang dibawa ke sana. Oh besok. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembalikan saya sebentar ke dunia, saya ingin sedekah supaya saya termasuk orang-orang yang soleh. Telat wis. Kalau kehormatan yang dicari, untuk apa sih kehormatan itu? Yang membuat kita terhormat adalah ketika kita taat kepada Allah, berakhlakul karimah, tidak usah dicari kehormatan itu. Allah memberi. Allah memberi kemuliaan bukan karena harta. Allah memberi kehormatan bukan karena jabatan. Allah sematkan itu semuanya karena husnul khuluq. Keindahan budi pekerti. Karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berupaya supaya kita nanti dan mulai sekarang ini sudah menjadi orang yang biasa tenang menghadapi apapun, termasuk ketika kita menghadapi kematian nanti. Kemudian yang kedua, kematian merupakan pintu kebahagiaan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini, pintu kebahagiaan. Dengan mati itu dia akan lebih bahagia. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan salamun alaikum. Kesejahteraan untuk kalian, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hadis panjang sekali, hadisnya itu panjang sekali. Kenapa di situ
dengan bahasa malaikat ingkang jabut nyawa niku wong pirang malaikat pirang-pirang napa malaikat setunggal? Banyak malaikat atau satu malaikat yang jabut nyawa? Hanya satu, sinten? Sinten asmane? Israel. Kedah kenal panjenengan. Harus tahu itu non sewu. Nggih. Jadi non sewu, kalau kita cekot-cekot sirai, ojo Israel rawuh. Itu. Iya harus tahu dan kenal dan harus merasa nyaman. Maka di sini dikatakan kok para malaikat. Ketika para malaikat mewafatkan seseorang yang dalam kondisi toyibin. Toyibin itu baik-baik kondisinya seperti tadi. Hatinya tenang, bekalnya cukup, maka menghadapi kematian itu dalam situasi yang toyib, baik, menyenangkan, membahagiakan. Itu ada hatinya panjang, Bapak Ibu. Sebelum Israel datang kepada orang yang akan dijabut, Rasulullah SAW beritakan kita dalam hadis yang panjang, banyak malaikat yang sudah datang lebih dahulu. Kalau orang yang akan meninggal itu orang yang baik, orang soleh, malaikat-malaikat yang datang itu malaikat-malaikat yang berwajah indah, bersinar bagaikan matahari. Mereka sudah ngerubung orang yang akan meninggal ini. Nate nunggoni tiang badhe seto mboten? Reso malaikat mboten? Ora, nek weruh malah jet milu mati nun. Itu Rasulullah menggambarkan malaikat yang datang itu malaikat-malaikat yang berwajah indah, bersinar bagaikan matahari. Setelah kemudian datanglah Israel, duduk di sebelah kepalanya. Mulai dia akan mencabut rohnya dengan pelan-pelan. Toyibin, hati-hati. Hati-hati saja loro banget. Ya Allah, sakit sekali. Dengan hati-hati saja sakit sekali. Apalagi kalau disentak-sentak. Rasulullah SAW menggambarkan roh ketika keluar dari jasad ini seperti duri yang terbalut sutra, kemudian ditarik. Kira-kira beradul mboten? Ya Allah, ya sakit. Rohnya kemudian dibawa dengan kain yang putih bersih. Dan dari roh ini keluar bau yang harum semerbak. Maka dibawalah roh ini ke pintu langit yang pertama. Diiringkan oleh semua malaikat yang tadi guyubi. Dengan bau yang harum. Semuanya para malaikat yang di pintu satu. Roh siapa ini? Inilah roh si fulan bin fulan. Yang dengan amal baiknya dia beribadah kepada Allah. Kemudian Allah berfirman setelah sampai ke dekat, tempatkan hambaku ini di tempat yang baik, di alam surgawi. Maka dibawa kembali ke bumi, kemudian jasadnya, ruhnya dimasukkan ke jasad, dan dia melihat bentangan karpet dan jalan yang menuju ke surga dengan gedung-gedung yang sangat indah, taman-taman yang sangat indah. Maka di saat itu dia sudah seolah melihat surga betul. Padahal ini baru di alam barzah. Baru bertemu antara roh tadi kembali lagi ke jasadnya. Maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, segerakan kiamat, ya Allah, segerakan kiamat. Karena ingin segera masuk surga yang dilihatnya. Itu orang-orang yang thayyibin. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan tenang, amalnya cukup, diterima Allah dengan ridho dan diridhoi olehnya.
Kemudian Rasulullah menggambarkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang banyak dosanya, maka yang datang sebelum Israel adalah malaikat-malaikat yang hitam, kejam, bengis, menakutkan. Banyak pula yang datang. Kemudian datanglah Israel. Dicabutlah dengan paksa. Maka digambarkan di ayat itu. Dalam surah Al-An'am yang tidak saya tulis, sama hampir dengan surah Al-Anfal ayat 50, ada perbedaan sedikit. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sambil dipukul mukanya dan dipukul pula punggungnya. Dicabut kasar sambil dipukuli malaikat. Ditempong wong mau rak menloro to nggih. Kita tempong orang saja kan sudah sakit, itu malaikat yang nempong, kira-kira ngemblengso to. Naudzubillah ya Allah ya Rabbi. Itu gambaran betapa kerasnya, betapa kasarnya cara perlakuan malaikat kepada orang-orang yang buruk. Banyak dosa ketika hidup di dunia. Dalam surah Al-An'am hampir sama, hanya bedanya fi ghamaratil maut, ketika sakaratul maut. Sama. Tangan malaikat memukul wajah dan punggungnya. Bapak Ibu, digambarkan. Roh keluar, baunya bacin, badek, bau busuk yang luar biasa. Dimasukkan di dalam karung, non sewu, bahasanya memang karung, non sewu, bukan kain kafan yang putih, tapi di karung. Dibawa oleh para malaikat yang hitam-hitam tadi itu dengan Israel, ditanya. Setiap masuk pintu langit, baru pintu satu saja sudah. Siapa ini yang bau busuk? Si Fulan bin Fulan. Dia orang yang buruk sekali selama hidup di dunia. Maka Allah tidak memperbolehkan masuk ke pintu berikutnya. Tempatkan dia di tempat yang membuat dia tersiksa. Maka dimasukkanlah roh itu ke jasadnya, kemudian ditanya. Rasanya seperti tadi ada ketinggalan. Kamu kenal orang ini tidak? Tidak. Maksudnya kepada Muhammad. Kamu kenal Muhammad? Tidak. Kamu pernah ibadah? Tidak. Tuhan kamu siapa? Tidak tahu. Maka dibentangkanlah jalan ke neraka. Belum saja masuk sudah merasa tersiksa karena ketakutan. Kemudian didatangi oleh orang yang hitam sekali. Kalau tadi didatangi oleh orang yang bagus sebagai amal kebaikannya di dunia. Orang tadi yang menemani dia selama di alam barzakh. Ini pun begitu, orang yang keras. Galak. Saya amal kamu. Akan menemani kamu sampai hari kebangkitan. Maka dia pun disiksa selama di alam barzakh. Ila yaumil ba'ti, sampai hari kebangkitan internasional. Hari kiamat. Bapak Ibu, itu gambaran. Oleh karenanya, jelas terbayang pada kita, ada kematian yang menyenangkan dan ada kematian yang menakutkan. Mari kita terus berlindung pada Allah dari kematian-kematian yang menakutkan. Sehingga
Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, sebelumnya, kemana roh itu ditempatkan adalah di alam barzah. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Intinya, orang-orang yang mati tanpa ada pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah, mereka sangat menyesal. Penyesalan yang sudah terlambat. Kenapa? Karena tidak bisa kembali lagi. Walaupun mereka di ayat ini berkata, ya Allah kembalikan saya akan beramal seperti yang amal yang sebelum kami lakukan. Jadi akan memperbaiki amalnya karena merasa tidak beramal saleh sebagaimana yang harus dilakukan. Allah bantah, tidak perlu. Toh kalau dikembalikan lagi tidak mungkin akan beramal saleh, wong biasane nggih mboten tahu kok. Nun jauh. Amal saleh itu amal yang mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Tanpa taufik dan hidayah Allah tidak jadi amal saleh. Walaupun masjid di depan rumahnya, kalau Allah tidak memberikan hidayah dan taufik, tidak kuat dia melangkah ke masjid. Betapa banyak orang yang bisa naik ke Sindoro, ke Sumbing, tapi tidak mampu naik ke masjid. Ya, betul? Banyak orang yang sampai Amerika, sampai Jerman, sampai mana-mana, jauh perjalanannya. Tapi banyak orang yang dekat masjid, ratau nang masjid, padahal dekat. Menjauh. Baik, maka dia akan di barzah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berkata, wong meninggal, kemudian ngelambrang itu apa? Masih belum sampai ke kuburan. Ini keyakinan sebagian masyarakat kita non jauh. Buktinya apa? Aku weruh dadi medi. Jadi orang meninggal terus dadi medi. Mati ketabrak mobil. Terus malam harinya, tuh kapan-kapan masih bisa bertemu lagi. Itu bukan ruhnya. Itu iblis, itu jin, itu setan untuk menyesatkan manusia supaya kepercayaan manusia itu meyakini bahwa ada roh yang lambrang tidak masuk ke barzah, ada yang sudah sampai ke sana. Tidak benar, semua roh begitu keluar dari jasad masuk ke alam barzah semuanya. Tidak ada yang berhenti ngasuh dulu, tidak ada. Atau dari alam barzah kembali lagi, tidak ada. Betul nonton. Maka keyakinan-keyakinan orang ya kita hormati saja keyakinan mereka, tapi kita tidak perlu percaya karena memang Al-Quran mengajarkan semua roh itu sudah ditampung di barzah dengan nikmat kubur dan siksa kubur yang tadi saya gambarkan. Nikmat kubur, bayang-bayang surga sudah dilihatnya terus sehingga dia merasa tenang. Jembar kubure, padang kubure, ya itu gambaran. Orang yang amalnya buruk, siksa kubur sampai pada hari kiamat juga. Terus disiksa selama di alam kuburan. Dan itu pernah dibuktikan di zaman Rasulullah SAW, orang yang disiksa kubur bukan karena dosa besar, bahkan hanya karena dosa kecil. Sampai ketika Rasul ditanya, ayo adibu, apa mereka disiksa karena dosa besar ya Rasulullah? Lah. Amma ahadumma la yastabri'u minal baul. Yang satu disiksa kubur karena kalau pipis tidak cawik. Jadi pipis tidak bersih saja itu sudah ada siksa kubur. Apalagi kalau orang yang biasa pipis di sembarang tempat karo ngadeg pisan, ora cawik. Le cawik nganggo obat abit. Itu tidak malah bersih, malah kiwa tengen kecandak najis kabeh nun saya. Itu bagi orang laki-laki, kalau orang perempuan kan tidak pakai obat nun saya.
Nah, maka Islam sempurna mengaturnya dengan istinja kalau kepaksaannya tidak ada ayat. Yang satu bagaimana? Yang satu amal akhir yamsi binamimah. Orang itu disiksa karena senang buat berita bohong, memfitnah, gosip disebar-sebarkan. Sudah siksa kubur. Karena itu, mari kita hati-hati supaya apapun yang kita lakukan jangan sampai menyeret kita kepada siksa kubur. Terakhir, nah persiapan sebelum mati. Sudah jam 7. Kesimpulannya saja, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sebelum ajal menjemput, yang pertama, membangun kesadaran bahwa kematian itu akan datang setiap saat tanpa diketahui. Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ayat ini biasanya dibaca ketika pelepasan jenazah biasa nih. Tiap yang hidup bakal mengalami kematian. Pasti itu. Setiap makhluk akan mati. Maka Allah akan berikan balasan yang sempurna pada hari kiamat. Sehingga siapa yang kelak pada hari kiamat, Allah tolong mestinya masuk neraka, tapi disingkirkan oleh Allah menjadi masuk surga. Karena kekurangan-kekurangan amalnya dimaaf oleh Allah, yang mestinya neraka, Allah beri ampunan sehingga masuk surga. Itulah keberuntungan yang besar. Minimal mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang ditolong Allah sehingga masuk surga. Allahumma amin. Yang kedua, berhati-hati di dalam kehidupan dengan cara menyedikitkan kesalahan-kesalahan. Meminimalisir. Menyedikitkan kesalahan. Manusia tidak bisa bersih dari salah. Harus kita sadari. Mungkin mata, mungkin telinga, mungkin lidah, apa saja kita bisa melakukan. Tapi monggo kita usaha memperkecil, diminimalisirkan kesalahan itu sehingga Allah berikan pada kita ampunan. Al-Baqarah 281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian kepada saat yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kita diperingatkan selama ini supaya ketika hidup ini takutlah. Buatlah rasa takut, khawatir bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Maka kita harus hati-hati hidupnya. Karena apa? Karena Allah akan menyampaikan, akan memberikan balasan yang sempurna pada yaumul qiyamah. Allah tidak akan melakukan kedzaliman sedikit pun kepada kita semua. Semua Allah beri balasan. Yang baik untuk kebaikan, yang buruk untuk kejahatannya. Dan yang ketiga, perbanyak amal soleh. Dengan ikhlas, karena semua amal yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Oke. At-Taubah 105. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah ayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mari kita terus beramal. Sekecil apapun kita lakukan amal soleh. Walaupun hanya dengan senyuman. Sedekah orang diopo-opo. Sedekah pakai lambe saja dipanteng. Mesem. Itu sudah sedekah. Nah, capailah husnul khotimah dengan 3 cara. Ini hadis riwayat Muslim. Yang pertama,
Jangan melakukan kemusyrikan dalam bentuk apapun. Bersihkan iman kita dari semua bentuk kemusyrikan. Ini kunci yang pertama. Kemusyrikan yang akan menghancurkan amal soleh kita. Akan membuat kita neraka. Maka iman kita harus bersih dari segala bentuk kemusyrikan. Yang kedua, tegakkan sholat fardu. Tambahi dengan sunnah-sunnahnya. Jaga waktunya. Disiplin tepatnya. Usahakan sekhusyuk mungkin. Non jauh. Sholat ini kan Imam Ibnul Qayyim membagi 4 tingkatan. Orang sholat itu dibagi menjadi 4 tingkat. Monggo kita ini masuk kepada tingkat yang berapa? Tingkat yang paling tinggi adalah orang-orang yang mencapai khusyuk. Begitu Allah Akbar, wes ora kelingan dunya apa-apa, kejaba hanya kepada Allah saja. Mulai takbir sampai salam itu sholat yang khusyuk. Mpun ngaten dereng? Padha. Jujur, wangel jebulannya angel banget sholat khusyuk. Kadang-kadang saja kita bisa khusyuk. Tingkatan yang di bawahnya, yang kedua, sholat orang yang dalam perjuangan. Mujahid fis shalah. Sholat dalam perjuangan. Yaitu orang yang sholat, yang masih dalam berjuang. Delo-delo, kalingan, kembali. Kalingan, kembali. Ilang, eling. Ilang, eling. Non sewu. Tapi cepat kembalinya. Sehingga prosentasinya kalau dihitung, misalnya kalau dihitung, minimal sudah 75% le kelingan Gusti Allah. Sing 20% ora kelingan. Wis biji 75 tingkat kedua. Salat yang ranking 3 tingkat ketiga ini paron-paron. Antarane eling karo ilang paron-paron. Bijine 50. Munggah kelas mboten? Ora munggah. Nah, yang tingkat keempat ini orang yang sing penting sholat. Rukun syarat, surut syarat rukunnya ora digatekke, apalagi kalau sampai kepada kehusuannya. Sing penting sembahyang. Ketika diingatkan, ya lumayan kayak lumayan tau wis gelem sembahyang timbang kae ora sembahyang. Dia melihat yang lebih jelek daripada melihat dirinya sendiri. Ini orang yang tidak akan bakal mengalami kenaikan tingkat. Selama-lamanya ya sholatnya elek terus. Jengkang-jengking sak geleme dewek nun. Malah imamnya kesuwen saja, suwe temen. Ini masalah sholat. Monggo sholat kita perbaiki bersama-sama. Yang ketiga, tunaikan sedekah zakat. Ini menjadi kunci tadi yang saya sampaikan. Banyak orang besok ingin, orang beriman sudah beramal soleh, sudah sedekah, tapi belum imbang antara kesugihannya karo jumlah sedekah belum imbang. Matur ya Allah, lalu akhirtani ila jalin qarib. Mbok kula dibalekke teng donya tak sedekah sing luwih akeh. Wis telat, ambian eman-eman. Harus sedekah dipenging bojone njur ora sida sedekah. Piye Pak ne? Ya ki 1 juta, kakean 1 juta, 500 bae, njur ora sida 1 juta. Sak ngoten mboten Pak? No, nyuwun sewu. Besok ketun kepingin dibalekke sebab isih kurang oleh sedekah. Itulah pintu-pintu untuk mengetuk husnul khotimah. Semoga Bapak Ibu yang saya hormati, kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita semuanya besok bertemu di surga Allah. Insya Allah amin. Kurang lebihnya mohon maaf karena sampai jam 7:15 tadi mulainya jam 6 sudah lebih 10 menit. Matur nuwun. Oke. Ya salam.
Pertanyaan saya ulang, tadi telah dijelaskan masalah manusia yang panjang umur sehingga beliau menjadi pikun. Bagaimanakah hukum Allah, apakah itu masih berlaku? Yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia-manusia yang menjelang kematian, hanya kalimah la ilaha illallah itulah yang menjadi dambaan setiap muslim bila menghadapi syakaratul maut. Pertanyaan, sementara ini banyak kita dalam menunggui orang yang syakaratul maut malah bingung sendiri. Ada yang menempelkan di telinga membaca kalimah Allah, ada yang bingung mencari Al-Quran untuk membaca Yasin dan sebagainya. Bagaimanakah sikap kita atau bagaimanakah yang benar dikala kita menunggui orang-orang yang akan meninggal dunia? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagi piantun orang-orang tua yang sampai ardhalil umuri pikun, maka orang pikun itu tadi saya jelaskan, orang yang sudah hilang akalnya, kembali kepada anak kecil, memorinya sudah hilang. Berarti dia sudah tidak terkena taklif, kewajiban untuk beribadah. Namun, coba saja kita, Pak atau Bu, pun asar, pun luhur, kita ingatkan sholat. Coba non sewu. Nanti kan reaksinya non sewu, dia kan hanya bingung. Karena memang sudah memorinya sudah hilang sama sekali. Maka kita hormati, kita mong sajalah non sewu, apa yang dikersake, apa yang membuat dia senang nyaman, itu yang kita lakukan. Karena memang memori sudah hilang, kewajiban taklif sudah terangkat oleh kondisi yang dia alaminya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mendampingi orang yang sakaratul maut, ya. Monggo Bapak Ibu, ketika kita mendampingi orang sakaratul maut itu tempelkan atau tuntunkan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Itu di telinga kita dengungkan, kita bacakan la ilaha illallah. Jangan hanya Allah, Allah saja, namun harus la ilaha illallah. Seberapapun dia bisa menirukan. Kalau dia sudah manggut-manggut, berarti sudah berhasil. Karena dia sudah tidak bersuara, tidak bisa bersuara. Non sewu. Pada tahap preagonal tadi itu non sewu, mripat wis mulai remeng-remeng, walaupun dirubung anak putune sudah mulai peteng, jur peteng. Non sewu, bibir sudah mulai tidak, dan satu yang masih bisa bergerak ketika sakaratul maut, apa? Lidah. Lidah ini yang masih difungsikan oleh Allah. Semua organnya sudah dimatikan, tidak berfungsi. Hanya lidahnya yang berfungsi. Untuk apa? Untuk la ilaha illallah. Non sewu, walaupun bibir rapat atau bibir mengong, la ilaha illallah, hanya lidah yang mengucapkan la ilaha illallah. Sakit toh? Mingkem juga sakit. La ilaha illallah. Bisa. Lidah yang diberi kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka sekali lagi, boleh ada memang membaca Yasin bagi orang yang menunggu, orang yang sudah sakitnya keras, ada Iqra'u Yasin inda mautakum. Bacalah Yasin ketika kamu bersama dengan orang yang akan meninggal. Boleh. Tapi yang paling penting adalah talqin itu tadi. Laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Nah tentu. Cekap? Nggih. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran. Astagfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi firrahman takhir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.